Shalom saudaraku, semua kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan yang luar biasa ingin mengerjakan yang luar biasa buat saudara semuanya. Kita akan belajar hari ini dan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan, dan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hari ini kita akan belajar membangun karakter Tuhan Yesus di dalam keluarga. Apa sebenarnya karakter itu? Karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Beberapa orang mengatakan karakter itu adalah watak. Karakter itu adalah tabiat-tabiat yang membuat dia itu punya ciri khas yang luar biasa. Bagaimana kita melihat kepada Tuhan Yesus? Karakter apa yang dipakai Tuhan Yesus ketika dia ada sebagai manusia dan melayani kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita? Ada 3 hal yang Tuhan mau katakan kepada kita pada saat ini. Orang-orang yang ingin membangun karakter Tuhan Yesus dalam keluarga, yang pertama, dia hidup di atas kebenaran. Dia hidup di atas kebenaran berarti dia menetapkan standar hidupnya adalah kebenaran yang daripada Tuhan. Ada kebenaran menurut diri sendiri. Ada kebenaran menurut lingkungannya. Ada kebenaran menurut hukum. Dan ada kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran Allah. Ini yang disebut dengan aletheia, yang berarti standar Allah yang betul-betul benar, yang dipakai sebagai standar manusia. Apa maknanya buat kita? Hidup di atas kebenaran berarti kita menyerahkan kendali hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengendalikan hidup kita, maka kehidupan kita menjadi terarah. Maka kendali itu akan mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Allah mengendalikan. Sehingga tidak gampang kita diserang oleh serangan-serangan dari luar. Yang akhirnya kita mengingat bahwa Allah itu melindungi orang-orang percaya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang 31 sampai dengan 36. Itu berkata seperti ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia yang sumber kemerdekaan itu. Dia memberikan kemerdekaan itu kepada saudara dan kepada saya dan kepada kita semua. Supaya kita hidup dalam standar kebenaran Allah. Hari-hari ini kita sering digoyang dengan berita-berita palsu. Dengan berita hoax. Dengan berita-berita yang tidak asli. Dan itu membuat orang goyah. Oleh karena itu lebih katakan berita-berita baik. Lebih katakan berita-berita benar. Dan itu akan membangun semangat buat orang lain. Itulah karakter Tuhan Yesus yang pertama. Hidup di atas kebenaran. Lalu yang kedua, menurut nas ini, Rasul Paulus berpesan kepada kita. Orang yang ingin membangun karakter Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dalam keluarganya. Dia akan hidup dalam tuntunan firman Allah. Dia akan hidup dalam tuntunan kitab suci. Firman Allah ini harus kita ajarkan terus-menerus. Sejak kapan? Sejak anak-anak masih sedini mungkin. Kalau perlu dalam kandungan, kita sudah mengajarkan melalui nyanyian, melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang akhirnya kita tahu kita sedang menanamkan nilai-nilai rohani buat mereka. Firman Allah itu akan mengajar kepada saudara dan saya. Ini menjadi materi. Karena berisi ajaran-ajaran yang penting. Tetapi juga firman Allah ini akan menyatakan kesalahan. Ini menjadi ukuran, menjadi peraturan yang akhirnya dipakai sebagai dasar untuk peraturan-peraturan. Firman Allah ini juga memperbaiki
kelakuan. Artinya berisi standar tuntunan, job description yang membuat kita melangkah dengan baik. Kemudian firman Allah itu akan mendidik kita di dalam jalan kebenaran. Ini akan menuntun, ini akan menjadi guiding buat kita berjalan menuju karakter Tuhan Yesus. Karenanya di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Allah adalah pelita bagi jalanku, pelita bagi kakiku, dan akan menerangi perjalanan iman kita dalam dunia ini. Kalau kita membawa pelita, kita bisa berjalan dengan nyaman. Kalau kita tidak membawa, kita akan meraba-raba dan tidak bisa melihat apa-apa. Allah berkata, gunakan firman-Mu sebagai pelita dan terang bagi hidupmu. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19, Rasul Petrus ingatkan begini, firman Allah inilah yang akan meneguhkan hidup saudara dan saya. Firman Allah inilah yang akan menjadi pelita untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Itulah bagian yang kedua, membangun karakter Tuhan Yesus di dalam keluarga saudara dan saya. Lalu bagian yang ketiga, kita perlu hidup untuk memberi dampak. Dampak atau influence adalah sesuatu yang nampak dari luar, yang akhirnya membawa wibawa, yang akhirnya membawa sesuatu yang mempengaruhi orang lain. Apakah dampak itu? Yang pertama, dampak saudara yang bisa dilihat orang lain adalah mengucap syukur. Mengucap syukur itu lawannya adalah menggerutu. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini masih menggerutu, berarti sedang melawan pengucapan syukur. Mengucap syukur itu berarti kita sedang melaksanakan kehendak Allah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidupmu. Kemudian dampak yang mengubahkan yang lain adalah kebaikan. Di ayat 17, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang, karena Tuhan sudah dekat datangnya. Kebaikan ini akan menunjukkan kekudusan hidup saudara. Dan yang ketiga, dampak yang bisa dilihat orang lain adalah kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran kitab suci, supaya saudara bisa menjadi orang yang berjalan di dalam langkah-langkah iman saudara dengan tenang, dengan tanpa khawatir, dengan tanpa cemas. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat mengatakan begini, taat kepada firman Allah supaya kita bisa menjadi saksi buat orang lain. Para istri khususnya ketika mungkin sudah tidak bisa berkata-kata lagi, gunakan kelakuan, gunakan sikap kita, supaya ketika orang-orang melihat, ketika pasangan hidupmu melihat, mereka akan melihat Allah dalam diri. Tanpa perkataan kita dapat memenangkan orang lain. Perhiasan-perhiasanmu, janganlah perhiasan yang nampak di wajah, nampak yang di tubuh. Tapi firman Allah dalam 1 Petrus tadi dikatakan, perhiasanmu adalah perhiasan yang batinia, yang dari dalam, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan roh yang tentram. Kalau roh kita tentram, maka langkah-langkah kita juga nyaman. Kalau roh kita lemah lembut, kita nggak reaktif terhadap apapun. Dengan berita, kita juga tetap tenang. Dengan hal sesuatu yang menghebohkan, kita tetap tenang. Karena kita punya roh yang lemah lembut. Hari-hari ini, bangunlah karakter Tuhan Yesus di dalam diri saudara, dalam doa saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam pergaulan saudara, dalam lingkungan medsos saudara. Bangun karakter Tuhan Yesus. Berpikirlah positif dan tanamkan kebahagiaan dalam dirimu dan orang lain. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh belajar firman Tuhan, memiliki karakter Tuhan Yesus dalam hidup kami, supaya kami bisa bergerak untuk menjadi orang-orang yang hidup di atas kebenaran, menjadi orang-orang yang hidup dalam tuntunan firman Allah, dan menjadi orang-orang yang dapat memberi dampak, memberi pengaruh buat orang lain, tentunya dalam hal kebaikan, dalam hal pengucapan syukur kami, dalam hal kekudusan dan kebaikan kami, dan di dalam kebenaran-kebenaran iman kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan sebagai bekal rohani hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.